Segala sesuatu tuh selalu ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang pinter, ada yang kurang pinter, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang baik, ada yang enggak. Nah, tapi semuanya tuh sebenarnya selalu ada gunanya kalau kita bisa ngelihat konteksnya gitu ya. Dan kalau kita tarik ke bisnis, ke brand gitu ya, konsep ini juga yang sebenarnya menciptakan satu teknik yang powerful, namanya anchoring dan decoying gitu kan. Anchoring itu artinya diangkat ke atas lah ya, ditarik ke atas. Decoying itu kayaknya dihancurkan, dijelekin deh kurang lebih gitu ya. Nah, saya start dari decoying dulu gitu ya. Decoying ini adalah teknik untuk naruh sesuatu yang udah jelas-jelas jelek untuk bikin sesuatu yang lebih bagus dari ini kelihatan bagus gitu loh. Kalau nggak ada orang jelek, orang cakep jadi orang biasa aja. Jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, contoh klasiknya nih sebenarnya majalah ekonomis gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah harganya, tapi dia ngeluarin tiga opsi. Yang pertama itu adalah versi online. Zaman sekarang udah online, itu harganya adalah 69 euro. Nah, terus habis itu dia keluarin versi cetak aja. Nah, cetak itu kan ada biaya cetak. Kalau online nggak ada biaya, ya online itu kan ya satu dipakai rame-rame gitu, costnya ditanggung bareng-bareng. Kalau cetak kan satuan gitu ya. Jadi cetak lebih mahal, dia taruh harganya 125 euro. Terus habis itu dikeluarin satu versi lagi. Satu versi adalah dia dapat cetaknya dan dapat online. Harganya berapa? Sama, 125 euro juga. Nah, dari sini opsi ketiga yang cetak dan online yang banyak dipilih gitu kan. Karena apa? Orang mikirnya, daripada saya ngambil yang cetak 125 atau yang online doang, ini dapat dua-duanya harganya harga satu, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu ada yang kepikir gitu kan, kalau gitu buat apa ada yang versi cetak doang gitu, orang harganya sama cetak dan online gitu kan, kenapa nggak dibuang aja gitu kan. Nah, terus ya udah dicoba lagi lah dibuang gitu kan, jadi cuma ada versi online 69 euro dan versi online dan cetak yang harganya 125 euro gitu ya. Nah, yang tadinya mayoritasnya banyak yang di online dan cetak, mulai mayoritasnya pindah ke online. Kenapa? Karena nggak ada yang opsi tengah yang mendikoy nih, yang untuk didikoy, yang untuk dihancurkan sehingga yang atas ini, yang opsi C ini jadi lebih menarik. Sekarang nggak ada. Jadi komparasinya tuh ya kayak ya udah tinggal orang mau yang murah apa yang mahal, kurang lebih gitu. Jadi itu tadi. Nah, terus yang kedua itu tadi decoying gitu. Jadi produk dimasukin yang udah jelas-jelas jelek gitu ya, untuk membuat produk yang lebih bagus dari ini kelihatan bagus banget gitu kan. Untuk mendorong ke sana. Nah, yang kedua adalah teknik anchoring. Anchoring ini untuk ngebantu mendapatkan sesuatu dengan cara orang ditarik untuk tertarik ke sesuatu, terus habis itu dibelokin ke sesuatu yang lebih cocok buat seseorang gitu. Contohnya adalah saya ngalamin sendiri. Tahun 2007 kalau nggak salah, saya pegang satu merek satu brand elektronik, consumer elektronik ya, AC khususnya. Terus ada satu kompetitor kita, dia ngeluarin AC. Waktu itu AC pertama kali yang ngeluarin abis zamannya SARS waktu itu di Hong Kong ya. Terus habis itu keluar AC yang bisa ada ionnya gitu ya. Terus habis itu wah, dia kenceng banget, gencar banget iklannya gitu ya. Terus kita geleng-geleng kepala karena wah, produknya dia sebenarnya sama produk kita bagusan kita gitu ya. Tapi kok dia bisa kenceng banget gitu loh. Kenapa kita nggak berani kenceng beriklannya? Karena kita tahu bahwa kedua produk ini, baik produk saya dan produk dia, itu sama-sama mahalnya luar biasa. AC waktu itu harganya cuma sekitar berapa ya, 2 jutaan. Waktu itu AC kita berdua ini, itu harganya bisa paling murah itu 7-9 juta. Jadi mahal banget, jadi kemungkinan kecil orang mau beli. Nah, kok dia pede ya untuk terus digencarin ya? Kita nggak pede gitu. Nah, terus kita pelajarin, tapi terus abis itu masih dikencangin terus ya. Kita sampai mikir, kenapa begitu ya? Terus kita lihat data, loh, penjualan dia sebenarnya ya naik, tapi nggak kenceng-kenceng banget gitu kan. Lebih banyak sebenarnya yang nomor 2-nya. Nah, kita mulai curiga, loh kok market nomor 2 kita mulai digerogotin sama sebelah. Yang atasnya kita ya kalah juga, tapi kan mereka bakar uangnya gila-gilaan. Nah, terus habis itu saya mulai deh nongkrong di Glodok. Waktu itu masih zamannya orang beli elektronik secara offline. Itu saya tungguin, saya amatin gitu kan. Ternyata orang datang ke sana mengharapkan AC yang flagship ini, yang bagus ini, yang harganya 9 juta ini gitu ya. Datang sana, Pak, saya mau beli AC ini, ada nggak? Ada gitu kan. Harganya berapa? Sekian. Begitu tahu harganya, wah dia kaget gitu ya. Nah, cuma ternyata ini dijadiin buat anchor untuk narik orang naik ke atas, tertarik sama brand ini. Terus habis itu persepsinya udah bagus kan. Nah, tapi walaupun nggak beli, terus habis itu penjualnya udah di training untuk, Pak, kalau mau jangan beli yang ini, yang di bawahnya aja nih lebih murah, fiturnya juga oke kok gitu kan. Nah, banyak turun yang kedua. Jadi AC yang flagship ini digunakan untuk anchoring ke atas
walaupun pada akhirnya tuh habis itu dibelokin ke sebelahnya gitu ya. Nah, kalau nggak ada bagus dan jelek yang tadi, dua ini nggak bisa jalan gitu. That's why makanya learningnya mahal dan murah itu sebenarnya relatif gitu ya. Kita nggak bisa bilang mahal, murah, bagus atau jelek, itu relatif. Kalau kita memposisikannya dengan benar, sebenarnya bisa bagus. Makanya orang-orang marketing nih terutama ya harus jago tentang bikin konteks, tentang framing gitu ya. Kita juga sehari-hari kalau kita ke pasar, kalau kita belanja, kalau kita ke mall, mall enggak sih, tapi apapun yang bisa ditawar gitu ya. Kita nawar itu kan berdasarkan kita kadang-kadang nggak tahu harganya berapa. Terus nawarnya berdasarkan apa? Bisa berdasarkan dia buka harganya berapa, bisa berdasarkan penampilan fisik tokonya, bisa kemasannya, bisa brandnya, bisa pramuniaganya, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu pelajarannya brand owner nih harus pinter setting konteks supaya kita bisa naikin daya tariknya brand kita juga ke atas gitu kan. Dan yang nggak kalah penting adalah God is in the detail. Jadi detail-detailnya harus dijagain supaya baik dari tampilan toko, website, kemasan, iklan, cara kita komunikasi, keramahan pegawainya, pramuniaga dan lain sebagainya, itu detail-detailnya harus dijagain karena dari situ nanti itu yang akan meng-anchor orang untuk naik, ini menarik nih, kurang lebih gitu.